Targetnya berikutnya tahun depan adalah penguatan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berbagi informasi sambil ngopi. Pak Budi Harjanto, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Yang ya. penting tetap waspada ya. Iya siap, sehat Pandemi waspada. COVID, ya, Baik. Ini kan namanya gini Warkop nih Pak nih. Ya. Wadah interaksi dan komunikasi pelayanan di Bea Cukai Juanda ini Pak. Kalau tagline-nya tuh berbagi informasi sambil ngopi gitu Pak. Jadi ini ada kopinya bisa Pak betulan ini kopi betulan iya gitu Pak. Nah, karena banyak yang belum tahu nih mungkin Pak bisa dijelaskan sebenarnya Warkop ini apa sih Pak? Baik, jadi rekan-rekan sekalian, kita Warkop ini adalah wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Jadi ini dimaksudkan adalah untuk memberikan wadah, menampung atau wadah filosofinya kan memang menampung ya segala bentuk kegiatan ataupun media ataupun informasi yang akan kita berikan, baik itu yang sifatnya sebenarnya dua arah, bisa dari kita dari Bea Cukai Juanda kepada stakeholder kita, ataupun nanti juga dari situ ada respon dari rekan-rekan ataupun dari pengguna jasa ataupun mencari informasi tadi terkait mitra, baik mitranya Bea Cukai maupun yang berinteraksi lah dengan Bea Cukai, itu untuk bisa mendapatkan informasi tentang apa aja kegiatannya Bea Cukai Juanda gitu ya. Ngomong-ngomong tentang pelayanan nih Pak nih, seperti tadi Warkop ini kan tentang informasi dan komunikasi pelayanan nih. Nah di Bea Cukai sendiri, Bea Cukai Juanda khususnya ini, pelayanan dan wilayah kerjanya ini mencakup apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Bea Cukai Juanda ini memang wilayah kerjanya khususnya adalah terkait dengan bandara udara Juanda ini. Jadi kalau tipikal pekerjaannya atau tipikal kewenangannya adalah terkait dengan tentunya kalau bandara ini baik itu barang penumpang, jadi terkait dengan penumpang yang luar negeri berangkat maupun datang dari luar negeri, dan barang bawaannya juga tentunya nanti barang yang diangkut dengan pesawat, yang artinya dengan pesawat udara, jadi bisa melalui kargo atau bisa juga melalui barang kiriman. Nah, barang kiriman ini bisa barang kiriman pihak swasta ataupun kantor pos gitu ya. Yang jelas kaitannya adalah nanti barang-barang yang didatangkan dari luar negeri ataupun akan dikirim ke luar negeri gitu ya. Jadi memang itu saja. Jadi kalau terkait dengan bandara, artinya kalau barang tersebut mau dikirim ataupun mendatangkan dengan pesawat udara, nah nanti berhubungannya tentunya dengan Bea Cukai Juanda. Iya gitu betul ya. Baik. Nanti untuk informasi tentang segala macam bisa ke layanan informasinya ya Pak ya. Kita selalu standby di hari kerja gitu Pak. Selalu responsif menjawab segala macam pertanyaan dari pengguna jasa gitu. Ngomong-ngomong nih tentang Bea Cukai Juanda ini, dalam waktu dekat ini kira-kira ada nggak Pak yang pengen dicapai Bea Cukai Juanda, atau yang sudah dicapai ini apa aja sih? Kalau yang sudah dicapai tahun kemarin kita alhamdulillah sudah mendapatkan penguatan dalam rangka pembangunan zona integritas. Kita mendapatkan wilayah bebas dari korupsi. Jadi tapi itu tidak bisa berhenti sampai di situ. Jadi itu harus terus dilakukan, dan ini targetnya berikutnya tahun depan adalah penguatan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Menuju gitu. WBBM itu menjadi ya Pak ya. Berarti sekarang ini masih dalam upaya ya Pak ya, upaya persiapan gitu ya Pak ya. Persiapan untuk melangkah ke sana. Dan upaya-upaya itu antara lain adalah dengan penerapan SMAP gitu ya, ISO, standarisasi sistem manajemen mutu ISO, anti bribery, SMAP 37001 2016 maaf. Jadi selain tentunya terkait dengan kalau anti bribery ini tadi kan terkait dengan penyuapan ya, kita sudah juga mendapatkan ISO 9001 2015 terkait dengan layanannya. Iya, pelayanan itu ya Pak ya. Jadi memang ini kalau mengarah ke WBBM ini pelayanan prima tapi tetap dengan berintegritas, kira-kira seperti itu. Iya, jadi ingat juga nih Pak, tagline-nya yang target SKPJ kita, makin cepat makin puas gitu betul, ya Pak ya. Makin cepat makin puas, jadi kan 4.5G. Iya betul, itu target. Itu ya Pak ya, semoga tercapai juga ya Pak ya. Iya, betul. Baik, nampaknya nggak terasa tapi ini sudah
cukup lumayan ya Pak kita ngobrol Pak, bisa dinikmati juga kopinya. Kayaknya untuk kali ini itu dulu deh Pak. Nanti mungkin episode selanjutnya kita lebih elaborasi lagi tentang pengetahuan kepabeanan dan cukai dan ngobrol-ngobrol santuy lebih yang lainnya gitu ya Pak ya. Baik, penutup nih Pak, ada yang mau disampaikan untuk generasi muda, 1 kalimat atau 2 kalimat aja Pak? Ya baik, terutama untuk rekan-rekan generasi muda ya. Berarti kan masih muda-muda nih. Saya kira-kira usia di bawah 40 ke bawah ya, atau 30 ke bawah. Untuk para milenial atau generasi muda, jadilah generasi yang terus menginspirasi melalui prestasi. Terus juga yang sudah bekerja, karena bekerja itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga tentang pengabdian dan ibadah sih. Oke, dicatat tuh generasi milenial ya, bahwa jadi generasi yang terus menginspirasi lewat prestasi gitu ya Pak ya. Jadi rebahan pun harus berguna seperti yang tadi saya katakan ya Pak ya. Rebahan harus bermanfaat juga nih, bukan cuma rebahan doang gitu. Kemudian ada juga tadi Pak bahwa bekerja itu bukan cuma mencari nafkah, tapi juga tentang pengabdian dan ibadah. Oke, baik. Itu tadi episode pertama podcast Warkop BC Juanda kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. BC Juanda, Ganas, generasi berintegritas.